Shalom, salam sukacita untuk kita semua. Kiranya damai sejahtera yang dari Roh Kudus senantiasa melimpahi hidup kita. Kita kembali bertemu dalam program Renungan Harian yang setiap hari menemani kita untuk dapat lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan lewat renungan ini kita kiranya mendapat tuntunan firman Tuhan dalam menjalani hidup kita di dunia ini. Sebelum kita masuk dalam renungan kita, marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang baik, yang kami panggil dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan memuliakan-Mu atas hadirat-Mu yang kudus di tengah-tengah kami pada kesempatan ini. Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa dan Penyayang, yang memegang segala kuasa dan memberikan karunia-karunia yang tak terhingga kepada umat-Mu. Kami berserah sepenuhnya kepadamu dalam renungan ini. Buka hati dan pikiran kami agar menerima firman-Mu dengan sukacita. Mohon limpahkan Roh-Mu yang kudus untuk menggerakkan dan membimbing setiap kata yang akan disampaikan hamba-Mu. Kami ingin hidup dalam kuasa Roh Kudus-Mu dan menggunakan karunia-karunia yang Engkau telah berikan kepada kami untuk memuliakan-Mu dan membawa perubahan bagi dunia. Kiranya renungan ini menggugah hati kami, menguatkan iman kami, dan memampukan kami untuk hidup dengan penuh kuasa Roh-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita berkumpul hari ini untuk merenungkan firman Tuhan dari Zakaria 4 ayat 6b. Kuasa Roh Kudus mengubah segala sesuatu yang tampak tidak mungkin menjadi mungkin. Mari kita hidup dalam ketergantungan kepadanya dan menggunakan karunia-karunia-Nya untuk memuliakan Tuhan dan mempersembahkan perubahan bagi dunia. Marilah kita bersiap untuk renungan ini. Saudaraku, sebelumnya marilah kita membaca ayat firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini, yang terambil dari kitab Zakaria 4 ayat 6b. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh-Ku, firman Tuhan semesta alam. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita hidup dalam dunia yang penuh dengan tantangan, konflik, dan kebingungan. Dalam menghadapi semua itu, seringkali kita merasa lemah dan terbatas. Namun, Allah yang Maha Kuasa dan Penyayang telah memberikan kita anugerah yang luar biasa, yaitu Roh Kudus-Nya yang tinggal dalam diri setiap orang percaya. Roh Kudus adalah sumber kekuatan, hikmat, dan karunia yang tak terbatas. Hari ini kita diajak untuk hidup dalam kuasa Roh Kudus dan menggunakan karunia-karunia yang diberikannya untuk memuliakan Tuhan dan membawa perubahan bagi dunia di sekitar kita. Zakaria 4 ayat 6b mengingatkan kita akan pentingnya hidup dalam kuasa Roh Kudus. Dalam konteks ini, Zakaria menyampaikan pesan Tuhan kepada Zerubabel, pemimpin bangsa Israel pada waktu itu, bahwa pekerjaan besar yang akan dilakukan dalam membangun bait suci tidak akan berhasil melalui kekuatan manusia semata, melainkan hanya oleh kuasa Roh Kudus. Hal ini mengajarkan kita untuk mengandalkan dan mengakui kehadiran Roh Kudus dalam setiap aspek hidup kita. Kuasa Roh Kudus mengubah ketakutan menjadi keberanian, kelemahan menjadi kekuatan, dan keraguan menjadi keyakinan. Dalam hidup ini, kita seringkali berhadapan dengan pegunungan yang nampak tidak bisa kita atasi. Mungkin itu adalah tantangan dalam pekerjaan, hubungan yang retak, kesulitan keuangan, atau bahkan kesulitan dalam melayani Tuhan. Namun, melalui kuasa Roh Kudus, apa yang tampak tidak mungkin menjadi mungkin.
ketika kita berserah sepenuhnya kepadanya, Roh Kudus mengilhami dan memampukan kita untuk melangkah maju, melampaui batasan-batasan yang kita hadapi. Lebih jauh lagi, Roh Kudus juga memberikan karunia-karunia kepada setiap orang percaya. Karunia-karunia ini adalah alat yang diberikan Allah kepada kita untuk membangun tubuh Kristus dan melayani sesama. Karunia-karunia ini meliputi kebijaksanaan, pengajaran, pelayanan, penggembalaan, karunia penyembuhan, dan masih banyak lagi. Setiap orang memiliki karunia-karunia yang unik dan penting. Dan ketika kita menggunakan karunia-karunia ini dengan penuh kuasa Roh Kudus, kita menjadi alat bagi Tuhan untuk melakukan pekerjaannya di dunia. Namun, seringkali kita tergoda untuk mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Kita mungkin merasa tidak layak atau meragukan kemampuan kita. Tetapi ingatlah, ketika Allah memanggil dan memperlengkapi kita, Ia tidak melihat pada apa yang kita miliki, tetapi pada apa yang Ia mampu lakukan melalui kita. Hidup dalam kuasa Roh Kudus berarti melepaskan diri dari ketergantungan pada diri sendiri dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Bagaimana kita dapat hidup dalam kuasa Roh Kudus? Pertama, luangkan waktu untuk bersekutu dengan Allah melalui doa, membaca firman-Nya, dan mempersembahkan diri kita sepenuhnya kepadanya. Dalam persekutuan ini, kita mengalami pembaharuan dan pengisian kembali oleh Roh Kudus. Kedua, renungkan dan kenali karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita. Tanyakan kepadanya, bagaimana kita dapat menggunakan karunia-karunia itu dengan bijaksana dan efektif. Yang ketiga adalah langkah keluar dengan iman dan ketergantungan pada kuasa Roh Kudus. Jangan biarkan ketakutan atau keraguan menghalangi kita untuk melangkah maju. Saudara-saudaraku, kita dipanggil untuk hidup dalam kuasa Roh Kudus. Dalam hidup ini yang penuh dengan tantangan dan kebingungan, kita tidak sendirian. Allah, Sang Pemegang segala kuasa, telah memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita untuk memampukan kita, memperlengkapi kita, dan membimbing kita. Marilah kita hidup dalam kesadaran akan kehadirannya yang menguatkan, dan dengan penuh keberanian dan keyakinan, kita menggunakan karunia-karunia yang diberikannya untuk memuliakan Tuhan dan membawa perubahan bagi dunia di sekitar kita. Tuhan memberkati dan memperbaharui kita dalam hidup kita yang penuh dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, demikianlah renungan kita hari ini. Marilah kita merenungkan firman Tuhan yang telah kita terima. Hidup dalam kuasa Roh Kudus bukanlah sekedar sebuah konsep, tetapi panggilan Allah bagi setiap orang percaya. Di dalamnya kita menemukan kekuatan, hikmat, dan karunia yang tak terbatas. Semoga firman Tuhan yang telah kita renungkan hari ini menjadi benih yang tumbuh dan berbuah dalam hidup kita. Sekarang marilah kita berdoa bersama. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur atas kehadiran-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu yang telah mengisi renungan ini. Terima kasih atas pengajaran dan penyertaan-Mu yang penuh karunia. Kami berdoa agar firman-Mu yang telah kami dengar hari ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi sungguh-sungguh berdampak dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, dalam kuasa Roh Kudus-Mu, kembangkanlah kerinduan di dalam hati kami untuk hidup sepenuhnya dalam ketergantungan padamu. Tunjukkanlah kepada kami karunia-karunia yang telah Engkau anugerahkan, dan berilah kami keberanian dan kedisiplinan untuk menggunakannya dengan bijaksana. Bantulah kami untuk memuliakan-Mu dalam segala hal dan menjadi saluran berkat bagi dunia
di sekitar kami. Ya Allah, berkatilah setiap pribadi yang mendengarkan renungan ini. Teguhkanlah iman mereka, dan pimpinlah mereka dalam panggilan-Mu. Semoga hidup kami menjadi saksi yang hidup akan kuasa-Mu dan membawa perubahan bagi dunia ini. Dalam nama yang mulia, Yesus Kristus, kami mengakhiri doa ini. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita hidup dalam kuasa Roh Kudus dan mengikuti panggilannya dengan penuh keberanian dan keteguhan. Tuhan memberkati dan memperbaharui kita dalam hidup kita yang dipenuhi oleh kuasa-Nya. Sampai bertemu dalam renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.